Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Silakan. Iya. Dari mana tadi? Tadi dari rumah Dari rumah. Oh, sama siapa? sama Pak Sopir. Sama sopir. Oke. Nah, Boleh sekalian dilepas, kita, Pak? ya kita lepas aja ya, Iya. biar komunikasi kita enak gitu ya. Insya Allah aman. Gitu. Oke, Mas. Selamat datang dan terima kasih sudah memenuhi undangan Pak Siska untuk mengikuti layanan konseling individu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas. Iya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu dari mana tadi? Tadi dari rumah ke sini. Dari rumah? Iya. Berapa jam perjalanan? Sekitar 20 menit. Oh, 20 menit. Baik. Terima kasih Mas, sudah bersedia hadir di ruang BK ya, karena memang Pak Siska mengundang Mas gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan kepada Mas. Nah, ini kaitannya dengan laporan-laporan yang Bapak terima gitu ya. Yang pertama terkait dengan Mas ini jarang mengikuti pelajaran saat daring ya. Ini yang kedua juga jarang mengerjakan tugas. Nah, inilah yang kenapa kok Bapak ingin mengundang kamu secara langsung datang ke sini, karena apa? Bapak ingin komunikasi dan mendengar sendiri apa yang Mas alami di rumah seperti apa begitu ya. Baik, mungkin nanti bisa Bapak bantu ya barangkali. Tapi nanti ada 3 poin yang tentunya harus kamu sampaikan ke Bapak ya. Jadi bukan hanya mau dibantu Pak, mau, tapi kita harus kooperatif ya, artinya begitu. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, kira-kira jika seandainya keadaan ini berlangsung terus-menerus seperti ini, Mas sering tidak ikut ya toh. Padahal Mas ini kan sudah kelas 8 ya. Mas tidak ikut, kemudian tidak mengerjakan tugas. Lah nanti dampaknya seperti apa? Jadi di akhirnya menyesal. Yang pertama tentunya syaratnya harus menceritakan semuanya. Itu menceritakan semua permasalahan yang dialami. Kemudian yang kedua, sendiri yang akan mencari alternatif solusi permasalahan ini. Gitu. Yang ketiga kemudian Mas harus menyelesaikan sendiri langkah-langkah yang harus diambil apa saja. Gitu. Bisa diulang? Bisa. Yang pertama apa? Menceritakan. Yang kedua? Mencari solusi. Yang ketiga? Ketiga tadi Menyelesaikan sendiri. sendiri. Iya, pinter gitu ya. Baik, ini kita akan masuk tahap awal. Kamu cerita dulu bagaimana sejarahnya kok bisa sampai seperti itu. Awal mulanya bagaimana kok bisa tidak mengerjakan tugas, terus jarang ikut beberapa mata pelajaran gitu kan. Mungkin bisa diceritakan dulu. Semenjak awal libur itu kan jadi terbiasa itu Pak. Jadi tidur malam, habis itu Tidur malam. mainan HP gitu. Buka sosmed, habis itu nonton TV, jadi terbiasa gitu. Nanti bangunnya kesiangan. Kamu kalau malam tidurnya jam berapa? Nanti paling jam 12 sampai jam 11 itu Pak. Dulu padahal sebelum waktu masih sekolah biasa itu jam 9 itu udah tidur. Sekarang jadi jamnya jadi nggak teratur. Kemudian alasan lain ada nggak Mas? Alasan Kok ini kan kamu main sampai malam ya, terus ada pelajaran di pagi harinya. Ini alasan kamu kok tidak ikut apa? ketiduran Pak, belum bangun. Oh gitu. Kamu bangun jam berapa toh? Biasanya itu jane kalau pas waktu biasanya jam 5 tuh udah bangun, nanti sholat subuh nanti tidur lagi. Nanti tiba-tiba kadang ada alarm udah nyala, cuman nggak sadar tak matiin lagi gitu. Oh gitu. Terus bangun lagi jam berapa Jadi itu? biasanya jadwalnya misal jam 8, nanti jam 8 lebih baru bangun itu. Jadi kadang agak telat, kadang udah selesai gitu. Oh zoomnya. gitu. Lah cah hebat kok tidur lagi bangunnya sampai siang. Itu gimana? Jadi itu permasalahan kamu, kenapa kok ya nggak bisa bangun pagi ya, karena kamu malamnya begadang gitu ya. Nah terus kalau kamu sering bermain HP seperti ini, menurut kamu kira-kira waktu yang tepat untuk bermain HP, mengerjakan tugas itu kapan kira-kira? Biasanya kalau pas masih sempat itu nanti misal jam 11, jam 12-an atau habis zuhur gitu baru Siang? iya siang. Apa kamu nggak pelajaran mapel lain kalau jam 11? Ya masih ada pelajaran mapel lain. Oh, Dan gitu. biasanya yang nggak mengikuti, kadang mapel pertama, kadang
kadang ngikuti, kadang kalau pas masih bangun yang ngikuti, kadang kalau nggak telat itu udah berapa menit baru masuk gitu. Oke. Ini kan kamu menceritakan apa namanya, setiap malam kamu suka selalu mainan HP dan lihat TV, ya. Lantas kira-kira kalau pas kamu ada waktu luang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ini bersih-bersih kamar, habis itu lihat di luar gitu. Kira-kira bagaimana solusi Mas untuk penyelesaian masalah-masalah yang seperti ini? Kan tadi sudah diingatkan nih, nenek, mama, kemudian siapa lagi, wali kelas, bahkan mengingatkan agar kamu ayo bangun pagi agar bisa sekolah, agar bisa daring gitu kan. Karena memang selama ini daring kan ya pembelajarannya melalui online kan begitu. Kemudian kalau secara luring seperti ini memang ada baiknya, cuma kan tidak banyak yang mengizinkan. Akhirnya kan termasuk undang ke sini kan biar kita bisa komunikasinya lebih enak. Kenapa Pak Sika kok tidak daring? Nah, biar nanti lebih enak. Kita ngobrolnya lebih enak, lebih jelas. Karena kalau di ponsel itu kadang kita bisa salah paham. Apa yang kita sampaikan mungkin sampean menerimanya berbeda gitu. Nah, ini yang saya maksud, kenapa ini urgent harus harus ada di sini gitu ya, karena ini terkait sudah kelas 8 dan tentunya nanti kan kamu ketika naik kelas 9 kamu juga harus punya progres yang lebih, artinya harus ada perubahan dari hidup kamu gitu ya. Coba saya ingin tanya lagi nih, untuk kira-kira Mas punya keinginan yang seperti apa? Keinginan terhebatmu seperti apa kira-kira? Membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua, satu. Kemudian bisa mewujudkan keinginan orang tua. Mewujudkan ke orang tua, mewujudkan keinginan orang tua ya. Terus apa lagi? Keinginan terhebat. Misalnya punya cita-cita apa gitu? Pengen masuk jadi akpol. Menjadi akpol. Oke. Kamu sebenarnya punya cita-cita yang hebat, yang mulia, menjadi polisi, ya kan, luar biasa ya. Kemudian membahagiakan orang tua, itu juga bagus sekali. Akan tetapi itu kira-kira bisa terwujud nggak kalau misalkan dengan cara-cara yang seperti ini? Misalkan kamu bangunnya kesiangan, padahal seorang polisi ini kan terkenal disiplin dan tegas. Nah, sedangkan Mas ketika setiap harinya bermain HP sampai larut malam, kemudian pagi hari bangun subuh, kemudian tidur lagi, bangunnya jam 8, jam 9, tidak mengikuti pelajaran, bahkan tidak mengerjakan tugas. Kira-kira nanti bagaimana ke depan kalau kamu seperti ini terus? Menjadi susah dan tidak bisa terwujud. Nah, itu permasalahannya itu. Jadi kan memang bentuk disiplin itu bisa dimulai dari sejak dini ya. Jadi kamu harus melatih itu. Kira-kira nanti perubahan apa yang akan kamu ambil kira-kira setelah kamu mengetahui permasalahan kamu ini? Mengurangi main HP. Mengurangi main HP, apalagi? Minta TV-nya ditaruh di luar. Oh, TV-nya di kamar kamu? Iya. Oh gitu, jadi setiap kamar ada TV-nya gitu? Iya. Oh gitu, ada internet juga di kamar? Apa? Ada internet juga? Internet di luar, WiFi. Oh, pakai WiFi. Nah, ini merupakan solusi mengurangi main HP. Lah ini kalau mengurangi main HP itu kan kadang ada yang cuma ngomong begitu, akan tetapi kenyataannya ketika dekat dengan HP ya tetap aja mainan HP, buka HP dan lain sebagainya. Lah menurut Mas, gimana ini caranya agar bisa mengurangi HP, dengan cara seperti apa? Dengan cara mengisi kegiatan lain. Meskipun kamu tetap tidak jauh dari HP. Kalau malam ya diusahakan bisa sekarang diusahakan bisa tidur jam 9 gitu. Biar kalau malam nggak mainan HP gitu. Nah itu, ini saya kasih contoh ya dalam hal mengurangi HP itu. Kalau kita tidur di kamar, posisi HP di dekat kita, itu mau nggak mau ketika ada WA masuk, penasaran nggak Mas? Penasaran, pengen buka nggak? Iya. Ya itu, masalahnya itu. Selama HP itu ada di kamar di samping kamu, di malam hari, meskipun kamu pengennya tidur jam 9, tiba-tiba ada pesan masuk, centung gitu. Penasaran kan? Iya. Nah, caranya gimana agar kamu tidak mendengar ada WA masuk atau mungkin tidak penasaran dengan HP itu lagi, agar kamu bisa benar-benar fokus
jam 9 istirahat. Dimatiin atau dititipin ke orang tua. Dimatiin. Nah, itu salah satu solusi juga itu. Titipin orang tua. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya catat lagi, Mas. Solusimu sudah lumayan terlihat ya. Kerugian ketika kamu bermain HP di malam hari setiap hari. Bisa kamu sebutkan apa saja? Mata, nanti lama-lama mata menjadi rusak. Kesehatan terganggu. Jadi dalam permasalahan yang dihadapi Mas Niko ini, Pak Siska ingin sekali membantu Mas dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau bisa Bapak kategorikan ini adalah self management atau manajemen diri sendiri. Ya, bagaimana cara Mas mengelola waktu yang baik agar bisa membedakan antara belajar, mengerjakan tugas, waktu istirahat di malam hari, dan bermain HP atau lihat televisi di waktu-waktu luang tertentu. Ya, mungkin boleh bermain HP atau mungkin melihat televisi di acara apa gitu ya. Mungkin waktu libur kan ada 2 hari nih, Sabtu libur, Minggu libur, kan ada 2 hari yang cukup. Kalau ketika kamu ingin menghabiskan waktu di hari-hari itu mungkin cukup. Setidaknya di malam hari bisa kamu kurangi ya, biar istirahat lebih teratur ya kan, agar nanti kamu juga bisa disiplin. Nah, caranya disiplin bagaimana? Karena kamu tadi kan menceritakan cita-cita saya ingin jadi polisi, Pak, akpol ya. Itu cita-cita yang luar biasa. Kenapa? Polisi itu tidak sembarangan orang bisa ya. Satu, harus disiplin, tepat waktu ya kan, dan harus membantu atau menolong orang lain. Nah, ini sampai sekian ini kira-kira pernah nggak kamu, jangankan kamu membantu diri sendiri, membantu orang lain pernah nggak? Sering. Dalam bidang apa kira-kira? Membantu, misal ada kadang pernah ada orang yang tidak bisa nyebrang kan, Pak. Nah, itu ada yang nggak bisa lihat kan, pakai anu lah itu gitu ya. Jalannya rame, habis itu aku bantuin nyebrang. Hebat kamu, hebat loh itu. Kamu sebenarnya sudah hebat, punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini kalau kamu meneruskan cita-cita yang jadi polisi bisa, insya Allah, asalkan kamu yang pertama disiplin dan membantu sesama yang membutuhkan. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang lain yang pernah kamu lakukan untuk menolong orang? Apaan ya? Ada? Membantu orang tua barangkali? Membantu Pernah? mama. Seperti apa contohnya? Menjaga adik. Ada lagi? Habis itu membantu cuci mobil. Oh gitu. Bisa cuci mobil? Bisa. Bisa. Terus? Cuci motor, habis itu naik bersih-bersih rumah gitu. Oh gitu. Baik. Itu salah satu contoh kehidupan dalam membantu sesama ya. Itu sudah bagus. Dimulai dari hal kecil seperti itu. Dan disiplin tepat waktu. Disiplin selanjutnya seperti apa? Ketika kamu sudah berkomitmen, mulai hari ini Pak, saya akan merubah. Ya, jadi akan kita lihat perkembangannya mulai hari ini. Ya, langkah pertama yang kamu ambil nanti mulai hari ini sampai nanti malam apa? Tidak main HP. Tidak main HP. Bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa melakukan itu, kamu bisa konsisten. Artinya berarti kamu sudah mulai naik satu level. Artinya kamu sudah mulai berubah, membawa perubahan. Gitu ya. Bisa kamu lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah, permasalahannya karena kamu di rumah, Pak Siska kan tentunya tidak bisa mengakses atau memantau kamu ya. Nanti Pak Siska dikira CCTV ya kan. Makanya nanti kita agendakan pertemuan berikutnya. Nanti boleh kalau kamu siap hari apa, jam berapa, kamu boleh menghubungi Pak Siska ya. Bisa WA dulu atau telepon, Pak, ini saya ingin melanjutkan konseling individu. Untuk selanjutnya di dalam konseling ini tentunya ada semacam angket ya tentang konseling yang saya berikan kepada kamu. Nanti seperti apa? Ini tadi sudah saya kirimkan link nanti untuk Google Form-nya. Kamu nanti silahkan isi identitas di situ, sampaikan di situ tentang konseling kita hari ini. Konseling pertama kita hari ini. Oh, ini loh Pak, pelayanan Pak Siska Guru BK seperti apa? Di situ nanti silahkan diisi ya.
silahkan diisi apa adanya yang kamu terima, yang kamu apa, nanti di link Google Form itu silahkan isi, nanti hasilnya akan saya buka di email ya. Ini saya kirim ke WA kamu ya, nanti cukup. Oke, baik Mas, saya kira itu sementara hasil konseling kita pada pagi hari ini. Harapannya nanti ke depan kamu agar bisa menjadi pribadi yang tangguh dan lebih disiplin gitu ya. Jadi saya cukupkan sekian, nanti kita akan kontak-kontak lagi melalui WA ataupun melalui telepon. Tapi jangan lupa tolong isi angkat ya, kepuasan kamu terhadap pelayanan yang Bapak berikan ke kamu. Pelayanan Bapak ini kira-kira memuaskan atau tidak, nanti kamu boleh isi di Google Form ya, nanti dikirimkan ke Bapak itu ya. Baik, saya cukupkan sekian, terima kasih atas waktunya sekali lagi, dan nanti pulangnya tolong hati-hati di jalan Ya. Salam untuk Mama Ya. dan keluarga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ya, Pak. ya, monggo silahkan, jangan lupa maskernya dipakai Ya. terus ya. Selamat ya Pak. Ya, waalaikumsalam.